Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Winnie Satuansari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi kimia klinik. Hari ini kita akan mempelajari tentang pemeriksaan trigliserida. Pemeriksaan trigliserida ini bertujuan untuk mengetahui kadar trigliserida. Adapun prinsipnya adalah akan dihidrolisis dengan enzimatis menjadi gliserol, dan asam bebas dengan lipase khusus akan membentuk kompleks warna yang dapat diukur kadarnya dengan spektrofotometer. Pemeriksaan ini menggunakan metode enzimatik kolorimetri. Adapun alat dan reagen yang digunakan adalah pipet, mikropipet, blue tip, yellow tip, centrifuge, spektrofotometer, dan alat phlebotomi. Dan reagen yang digunakan adalah serum dan reagen trigliserida. Adapun interpretasi hasil untuk yang normal itu lebih kecil dari 150 mg per dl. Sedangkan untuk yang kadar trigliseridanya yang tinggi itu lebih besar dari 401 mg per dl. Selanjutnya adalah pemeriksaan glukosa darah dan EOCT yang bertujuan untuk mengetahui kadar pemeriksaan glukosa darah. Adapun prinsipnya adalah glukosa akan dioksidasi dengan adanya enzim glukosa oksidase membentuk suatu asam glukosa dan peroksida. Peroksida yang terbentuk direaksikan dengan 4 amino antitrin dan asam hidroksida benzoik dengan adanya peroksida sebagai membentuk senyawa kompleks yang berwarna. Intensitas warna merah yang terbentuk sebanding dengan kadar glukosa darah dalam sampel. Pada pemeriksaan ini menggunakan metode GOD-PAP dengan alat dan bahan adalah yang pertama pipet, yang kedua mikropipet, yang ketiga yellow tip, yang keempat blue tip, yang kelima centrifuge, yang keenam spektrofotometer, yang ketujuh alat phlebotomi. Adapun reagennya adalah serum dan reagen glukosa. Untuk interpretasi hasilnya, normalnya itu 65 sampai 99 mg per dl adalah pemeriksaan glukosa darah sewaktu. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kadar glukosa darah dalam. Adapun prinsipnya adalah glukosa akan dioksidasi dengan adanya enzim glukosa oksidase membentuk suatu asam glukosa dan peroksida. Peroksida direaksikan dengan 4 amino antitrin dan asam hidroksida benzoik dengan adanya peroksida sebagai membentuk senyawa kompleks yang berwarna. Pada pemeriksaan ini menggunakan metode GOD-PAP. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama kuvette, yang kedua mikropipet, yang ketiga yellow tip, yang keempat blue tip, yang kelima centrifuge, yang keenam spektrofotometer, yang ketujuh itu adalah alat phlebotomi. Untuk reagen yang digunakan adalah yang pertama serum, yang kedua reagen glukosa. Adapun interpretasi hasil, nilai normalnya adalah 50 sampai 139 mg per dl. Selanjutnya adalah pemeriksaan total protein yang bertujuan agar mahasiswa dapat menentukan kadar total protein pada sampel serum. Pemeriksaan ini menggunakan metode tes fotometri berdasarkan metode Biorel. Adapun prinsipnya adalah bersama dengan ion tembaga, protein membentuk kompleks warna biru violet dalam larutan alkali. Absorbansi warna berbanding lurus dengan konsentrasi. Adapun alat dan bahannya adalah yang pertama mikropipet, yang kedua tisu, yang ketiga aquades, yang keempat tabung reaksi, yang kelima spektrofotometer, yang keenam beker gelas, yang ketujuh botol semprot, yang
yang ke-8 blue tip dan yellow tip, yang ke-9 micropipet. Dan bahannya adalah monoreagen, aqueous, standar, dan reagen R1 dan R2. Interpretasi hasilnya untuk dewasa 6,6 sampai 8,8 G per dl. Untuk anak-anak perempuan 4,2 sampai 6,2 G per dl. Untuk anak laki-laki 4,1 sampai 6,3 G per dl. Adalah pemeriksaan SGUT. Pada pemeriksaan SGUT bertujuan untuk dapat melakukan pemeriksaan kadar SGUT pada seluruh. Pemeriksaan ini menggunakan metode spektrofotometri UV berdasarkan EFCC. Adapun prinsipnya adalah NADH yang teroksidasi berbanding lurus dengan aktivitas AST yang diukur dengan fotometrik pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 340 meter nm. Adapun alat dan bahannya adalah yang pertama mikropipet 100 mikroliter, yang kedua mikropipet 500 mikroliter, yang ketiga butir, yang keempat tabung reaksi, yang kelima kupet, yang keenam spektrofotometri. Adapun bahannya adalah reagen herba asad, sampel serum dan standar. Interpretasi hasilnya adalah untuk wanita dewasa lebih kecil dari 31 mikro per liter. Untuk laki-laki dewasa lebih kecil dari 35 mikro per liter. Ini adalah pemeriksaan SGPT yang bertujuan agar dapat melakukan pemeriksaan SGPT atau alat pada serum. Adapun metode pemeriksaan ini adalah uji UV menurut IFCC. Dan prinsipnya L-alanin plus 2 oxoglurid, L-glutamate plus pirufat plus NADH plus H plus D laktat plus NAD. Adapun alat dan bahannya adalah yang pertama tabung reaksi, yang kedua rak tabung, yang ketiga mikropipet, yang keempat tip, yang kelima spektrofotometer, yang keenam tempat limbah. Dan bahannya adalah sampel serum, yang kedua reagen 1, yang ketiga reagen 2. Untuk nilai normalnya adalah laki-laki 0 sampai 50 mikro per liter, perempuan 0 sampai 35 mikro. Pemeriksaan ALP yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan ALP. Adapun metodenya adalah kinetic photometry test, metode standar optimal berdasarkan German Society of Clinical Chemistry dengan prinsip P-nitrophenylfosfat plus H2OAlP fosfat plus P-nitropens. Dan alat dan bahannya adalah yang pertama mikropipet, yang kedua tip, yang ketiga beker gelas, yang keempat tabung reaksi, yang kelima rak tabung reaksi, yang keenam spektrofotometer. Dan bahannya adalah sampel serum dan standar. Untuk nilai normalnya adalah dewasa 42 sampai 136 mikroliter, ALP 1 20 sampai 130 mikroliter, ALP 2 20 sampai 120 mikroliter. Lansia agak lebih tinggi dari dewasa, dan anak-anak 0 sampai 20 tahun 40 sampai 115 mikroliter. Selanjutnya adalah pemeriksaan gamma GT. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah agar kita dapat melakukan pemeriksaan gamma GT. Pemeriksaan ini menggunakan metode uji volumetri kinetik sesuai dengan metode SAS. Tes ini standar sesuai dengan metode IFCC. Prinsipnya adalah GGT mengkatalisis transfer asam glutamat ke akseptor seperti dalam hal ini glycine 4 amino 2 nitrobenzot, dan membebaskan menyerap cahaya pada 400
Peningkatan absorbansi pada panjang gelombang secara langsung terkait dengan aktivitas GGT. Adapun alat dan bahannya adalah pertama mikropiper, yang kedua tip, yang ketiga spektrofotometer, yang keempat tabung serologi, yang kelima rak tabung, yang keenam beker gelas. Dan bahannya adalah reagen gasis gamma GT dan reagen 1 dan reagen 2. Interpretasi hasilnya untuk dewasa perempuan lebih kecil dari 38 mikroliter, untuk laki-laki lebih kecil dari 55 mikroliter. Selanjutnya adalah pemeriksaan kolesterol total. Adapun tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kadar kolesterol pada tubuh kita. Pemeriksaan ini menggunakan metode CHOD-PAP. Pemeriksaan ini mempunyai prinsip kolesterol ditentukan secara hidrolisis dan oksidasi enzimatik. Indikator kolometri adalah quinine yang dihasilkan dari 4 antitiprin dan fenol dengan katalisator peroksida membentuk quinine yang berwarna merah. Intensitas warna sebanding dengan konsentrasi kolesterol dan dapat ditentukan secara fotometrik. Adapun alat dan bahannya adalah yang pertama tabung reaksi, yang kedua rak tabung reaksi, yang ketiga pipet ukur, yang keempat bol pipet, yang kelima mikropipet, yang keenam hilotip, yang ketujuh gelas beker, yang ke-8 kuvert, yang ke-9 spektrofotometer, yang ke-10 stopwatch. Adapun bahannya adalah sampel dan standar 168 mg per dl dan Aquades. Untuk interpretasi hasilnya adalah untuk normal itu lebih kecil dari 200, untuk resiko sedang itu 200 sampai 100 sampai 240, itu untuk resiko tinggi lebih besar dari 240. Selanjutnya adalah pemeriksaan grup urea nitrogen yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan grup urea nitrogen pada sampel sel. Adapun metode yang digunakan adalah metode enzimatik UV test, dan pemeriksaan ini memiliki prinsip reaksi enzimatis. Adapun alat dan bahannya adalah yang pertama hilotip, yang kedua white tip, yang ketiga mikropipet, yang keempat pipet ukur 1 mili, yang kelima stopwatch, yang keenam tabung serologi, yang ketujuh beker gelas, yang ke-8 spektrofotometer, yang ke-9 Aquades, yang 10 reagen. Interpretasi hasilnya adalah untuk yang dewasa itu 17 sampai 43 mg per dl. Selanjutnya adalah pemeriksaan asam urat yang bertujuan agar kita dapat melakukan pemeriksaan kadar asam urat. Pemeriksaan ini menggunakan metode enzimatis fotometri. Adapun prinsipnya adalah reaksi enzimatik fotometri adalah asam urat yang bereaksi dengan air akan dioksidasi menjadi alatoin oleh adanya urikase. Selanjutnya hidrogen peroksida sebagai hasil samping reaksi tersebut akan bereaksi dengan 4 aminotiprin dan 2,4,6 tribomo 3 hidrokbenzoid membentuk quinine yang berwarna merah muda dengan bantuan peroksidas. Warna yang terbentuk selanjutnya diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV visible pada panjang gelombang maksimal. Adapun alat dan bahannya adalah spektrofotometer, tabung reaksi dan rak tabung, tip, mikropipet, beker gelas, kuvert. Dan bahannya adalah serum, reagen asam urat, standar asam urat, dan Aquades. Untuk interpretasi hasilnya adalah untuk laki-laki 4,0 sampai 8,8 mg per dl atau 0,24 sampai 0,52 milimol per liter. Untuk perempuan
2,7 sampai 7,3 mg per dl atau 0,16 sampai 0,43 milimol per liter. Adalah pemeriksaan albumin yang bertujuan untuk mengetahui kadar albumin pada serum yang kita periksa. Adapun metodenya adalah BCG. Pemeriksaan ini memiliki prinsip dengan adanya BCG pada pH yang sedikit asam, serum albumin memproduksi perubahan warna dari indikator kuning hijau menjadi hijau biru yang absorbansinya diukur pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 632 nm. Adapun alat dan bahannya adalah yang pertama, tabung serologi, kuvet, spektrofotometer, pipet ukur, bol pipet, mikropipet, tip, rak tabung serologi, reagen albumin, serum kontrol, dan sampel serum. Interpretasi hasilnya adalah 3-4,5 G% albumin. Selanjutnya adalah pemeriksaan LDH. Manfaat pemeriksaan adalah LDH ditemukan di seluruh sel tubuh dan ada dalam 5 bentuk molekul. Perubahan isoenzim LD mengindikasi adanya infark miokard akut dan mencapai puncaknya setelah CK. Dan CK sampai MB, interval LD1 dan LD2 dikaitkan dengan jantung dan RBC. Normalnya, LD2 lebih besar dari LD1. Namun, pada kerusakan miokardinal seperti infark miokard akut dan juga pada keadaan anemia hemolitik dan megaloblastik akan terjadi flip atau inversi LD1 berbanding LD2. Untuk reagennya adalah serum, plasma heparin atau plasma HA. LDH dalam serum stabil selama 2 hari pada suhu 4°C. Prinsip pemeriksaan LDH. Untuk metodenya adalah kinetik UV. Prinsipnya adalah piruvat ditambah NADH ditambah H menjadi LDH. Untuk alatnya itu ada rak dan tabung mikropipet, volumetrik, instrumen Cobas Mira. Bahan yang digunakan adalah fosfat mover dan NADH. Untuk interpretasi hasil itu 120 sampai 240 mikroliter. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan asid fosfatase yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan asid fosfatase dengan metode kinetic photometry test dengan alat dan bahan mikropipet, tip, beker gelas, tabung reaksi, rak tabung reaksi, spektrofotometer. Dengan bahan monoreagen, asid fosfatase, sampel serum dan standar. Dengan interpretasi hasil 42 sampai 136 mikrogram. Selanjutnya adalah pemeriksaan globulin. Tujuannya adalah untuk mengetahui kadar globulin pada sampel serum. Metodenya adalah tes fotometri berdasarkan metode Biorel. Adapun alat dan bahannya adalah mikropipet, tisu, aquades, tabung reaksi, spektrofotometer, beker gelas, botol semprot, blue tip, yellow tip, mikropipet. Dan bahannya adalah monoreagen, aquades, dan standar. Untuk interpretasi hasil adalah 6,6 sampai 8,8 G/dl. Selanjutnya adalah pemeriksaan bilirubin. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara pemeriksaan bilirubin total. Adapun alat dan bahannya adalah yang pertama kuvet, yang kedua mikropipet, yang ketiga tip, yang keempat centrifuge, yang kelima spektrofotometer, yang keenam handscoon. Dan bahannya adalah serum dan reagen bilirubin. Adapun nilai normalnya pada bayi baru lahir 1,0 sampai 1,2 mikroliter. Pada anak-anak 0,2 sampai 0,8 mikroliter. Pada dewasa 0,1 sampai 1,2 mikroliter. Selanjutnya adalah pemeriksaan LDL dan HDL yang memiliki tujuan untuk mengetahui kadar HDL dan LDL dalam tubuh. Adapun
Metodenya adalah metode kolometrik enzimatik COD PAP. Dengan alat rendahan, tabung reaksi, tak tabung reaksi, pipet ukur, bal pipet, mikropipet, kilotip, plus beker, pipet, spektrofotometer, stopwatch. Rendahannya adalah sampel dan standar Aquadex. Interpretasi hasilnya adalah untuk normal lebih kecil dari 200, untuk sedang 200 sampai 240, untuk resiko tinggi lebih besar dari 240. Terima kasih atas perhatiannya.